Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan bab kedua terkait dengan aplikasi pemahaman dari bab 2 ya. Bab 2 sendiri seperti yang kita ketahui akan terdiri dari kajian pustaka, kemudian di dalam kajian pustaka itu dikembangkan ke dalam berbagai pengertian dan pemahaman terkait dengan apa pengertian dari grand theory, middle theory, applied theory, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan atau penggambaran dari masing-masing variabel, kemudian diturunkan juga kepada masing-masing indikator dari variabel yang dikemukakan. Lebih lanjut, selanjutnya juga Anda nantinya akan diminta untuk menjelaskan literatur-literatur mana saja yang Anda gunakan di dalam penelitian ini, yang kemudian harus dituliskan dan dituangkan di dalam tabel penelitian terdahulu. Nah, lebih lanjut di dalam penelitian terdahulu masih ada lanjutannya, yaitu terkait juga dengan rumusan dari hipotesis. Nah, untuk pemahaman selanjutnya kita akan coba mulai dari introduction mengenai grand theory, middle theory, dan applied theory. Nah, di dalam menyusun suatu penelitian dengan metode pendekatan kuantitatif, maka tentunya diperlukan pengurutan teori yang akan digunakan secara sistematis. Ingat, sistematis ini adalah proses pengurutan penulisan, artinya sangat dibutuhkan, sangat diperlukan sekali bahwa penelitian ini adalah terstruktur, begitu ya. Nah, baik itu dimulainya dari grand, middle, dan applied theory. Grand teori itu pada umumnya adalah teori-teori makro yang mendasar dari berbagai teori di bawahnya. Nah, lebih lanjut, ada pun beberapa paparan di mana grand teori adalah sebuah istilah yang tentunya dikemukakan oleh ahli sosiologis bernama Charles Wright Mills dalam bukunya yang berjudul The Sociological Imagination. Nah, untuk menunjukkan bentuk dari teori abstraksi yang paling tinggi, yang mana pengukuran atau pengaturan secara formal dan susunan dari konsep-konsep itu lebih dibandingkan kepada pengertian terhadap dunia sosial. Nah, dalam pandangannya, grand teori sendiri kurang lebih dipisahkan dari perhatian nyata kehidupan sehari-hari dan waktu dari berbagai variasi dalam ruang waktu. Maka diaplikasikanlah grand teori itu sebagai teori-teori yang berada di level makro, level pusat ya, yang berbicara terkait dengan struktur dan tidak berbicara terkait dengan fenomena-fenomena mikro. Nah, lebih lanjut dari grand teori, adapun middle teori. Middle teori ini adalah teori yang berada pada level meso atau level menengah yang fokus kajiannya itu juga masuk ke dalam mikro. Adapun apply teori. Nah, apply teori ini adalah teori yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan pada konseptualisasinya. Nah, pengembangannya mungkin seperti ini. Kalau di grand teorinya itu katakanlah strategic marketing, nah itu harus dikemukakan oleh siapa? Middle range teorinya misalnya di dalam pembahasan dari variabel-variabel yang nanti akan kita kolaborasikan, ada terkait di dalamnya keilmuan dari informasi teknologi dan operasionalisasi manajemen. Nah, itu perlu juga untuk dicantumkan. Sehingga para peneliti wajib untuk bisa memastikan middle range teori ini memang terdiri dari beberapa keilmuan yang bisa mendukung, begitu ya. Kemudian apply teori di sini dikembangkan lagi menjadi variabel-variabel yang pada akhirnya siap untuk dikonseptualisasikan. Nah, kurang lebihnya untuk pemahaman dari grand, middle, dan apply dan aplikasinya seperti ini. Nah, tentunya Anda wajib untuk menjabarkan secara spesifik, baik itu terkait dengan pengertian dari grand teori, katakanlah grand teorinya adalah manajemen pemasaran. Pengertian dari manajemen pemasarannya apa sih? Begitu. Katakanlah nanti middle range teorinya itu terdiri dari perilaku konsumen, kemudian terdiri lagi dari atribut produk dan lain hal sebagainya. Nah, itu harus dikembangkan juga masing-masing pengertian dan definisinya. Nah, kemudian apply teorinya pun sama, artinya Anda harus menjabarkan terkait dengan definisinya.
definisi dari masing-masing variabel yang kemudian nanti dikembangkan kembali juga dengan disertai tahun dan terbit halaman. Nah, kemudian lebih lanjut setelah kita membahas terkait dengan grand, middle, dan apply, ini yang menjadi primadonanya. Kita bisa sebut sebagai variabel karena tentunya di dalam menentukan judul kita harus mengingat apa variabel yang kita miliki. Ternyata di dalam keterkaitan dari bahan kajian pun ini yang pada akhirnya menjadi fokus utamanya, variabel. Nah, variabel itu sendiri kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa variabel ada banyak, namun mungkin kita akan sedikit batasi di sini. Yang akan kita jelaskan hanya variabel dependent dan variabel independent. Nah, ini Anda bisa baca sendiri. Variabel dependent itu artinya variabel yang tidak bebas, ya, yang tentunya nilainya itu dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan variabel independen adalah sebaliknya. Variabel independen itu yang mempengaruhi. Nah, artinya di dalam teori mengenai variabel independen, penulis memasukkan teori-teori pendukung mengenai variabel-variabel independen yang diteliti secara lengkap dan berurutan. Nah, turunan dari variabel-variabel itu harus pun ditunjang dengan indikator. Indikator sangat familiar juga dengan istilah dimensi, kemudian indikator indikator sangat familiar juga dengan istilah elemen, atau bahkan untuk istilah di keuangan kita bisa sering melihatnya itu berupa rumus dan simbol. Sehingga indikator ini yang pada akhirnya menjadi alat ukur. Alat ukur yang nanti bisa kita artikan sebagai ciri, karakteristik, dan ukuran yang menunjukkan perubahan pada fenomena tersebut. Nah, lebih lanjut setelah variabel, kita pun nanti akan dihadapkan dengan penelitian terdahulu. Dari awal Anda mengemukakan latar belakang masalah pun tentunya Anda sudah tidak asing dengan penelitian terdahulu. Bahkan pasti dosen-dosen pembimbing nantinya akan menyarankan Anda untuk mencari terlebih dahulu apa yang menjadi literatur pendahulunya, baik yang memiliki keterkaitan ataupun tidak, sebagai referensi pencerahan dalam Anda tentunya mencari judul, ataupun sebagai literatur yang pada akhirnya membacking Anda nanti ketika Anda akan membahas di bab 4. Penting sekali Anda mengemukakan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini minimal Anda harus kemukakan di dalam 5-10. Sehingga apa saja yang harus dicari. Nah, agar dapat dicari literatur terdahulu yang ada keterkaitan dengan masing-masing variabel dan tujuannya untuk memudahkan di dalam proses pembahasan di bab 4, di mana peneliti akan membahas hasil penelitiannya apakah sejalan dengan penelitian terdahulu. Nah, penting sekali, saya tentunya selalu mengingatkan bahwa di dalam penelitian terdahulu Anda wajib untuk bisa menemukan keterkaitan antara X1 terhadap Y1 jika variabelnya regresi menggunakan teknik regresi berganda ya. X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y1, dan X1, X2 terhadap Y1. Sehingga nanti ketika di pembahasan Anda akan mengemukakan hasil penelitian, maka hal tersebut akan sejalan juga dengan literatur penelitian terdahulu yang terbantahkan ataupun yang sejalan. Nah, lebih lanjut, hal tersebut juga dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk melihat kekurangan yang belum diteliti di dalam penelitian sebelumnya. Bagian ini juga mengemukakan posisi penelitian dan state of the art atau kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, memasuki wilayah atau area dari kerangka pemikiran. Di dalam kerangka pemikiran ini tentunya ada dua hal yang sangat penting yang akan menjadi bagan utama. Yang pertama adalah terkait dengan bagan kerangka dari pemikirannya yang akan diolah oleh penulis. Yang kedua terkait dengan paradigma penelitiannya. Nah, di dalam kerangka penelitian sebenarnya ini adalah hasil dari penjabaran secara sistematis yang digambarkan melalui bentuk ya, melalui gambaran begitu, baik dari grand, middle, dan apply teori. Sehingga jika Anda sudah menjabarkan secara deskriptif, Anda pun wajib untuk menuangkan ke dalam bagan. Nah, di sini secara jelas dan gamblang dijelaskan baik itu manajemen
pemasaran turunannya, kemudian turun lagi kepada aplikasi dari apply teori sebagai konseptual dari variabel yang pada akhirnya akan digunakan. Nah, perlu untuk dicatat bahwa agar menuliskan penjelasan secara deskriptif. Jadi sebelum Anda menuliskan gambaran bagan ini, penting juga sebelumnya Anda jelaskan secara deskriptif terkait dengan alur berpikir penelitian. Bagaimana pada akhirnya muncul permasalahan hingga dikaitkan dengan masing-masing variabel yang diteliti, yang kemudian menggarisbawahi indikator yang digunakan dari masing-masing variabel yang kemudian dikembangkan dan dituangkan di dalam penelitian. Nah, setelah hal tersebut dikemukakan, maka turun kembali menjadi paradigma penelitian. Di dalam paradigma penelitian ini adalah proses rangkaian dari secara deskriptif yang tadi Anda kembangkan diturunkan menjadi gambaran dari bagian hipotesis disertai dengan arah dan alur pemikiran paradigma dari penelitian. Apakah di sini terlihat hipotesis satunya adalah awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Apakah consumer trust nantinya tentunya akan memberikan pengaruh kepada keputusan pembelian? Atau awareness dan consumer trust secara bersama-sama akan memberikan pengaruh kepada keputusan pembelian? Nah, lebih lanjut di dalam tahapan terakhir dari bab 2 dikemukakan juga hipotesis. Pentingnya Anda melakukan hipotesis ini sendiri adalah untuk mengetahui jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul itu tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Nah, panduan perumusannya hipotesis penelitian itu tentunya diturunkan dari kerangka pemikiran dan paradigma penelitiannya. Nah, hipotesis penelitian pun harus dapat diuji dengan data. Karena itu rumusan hipotesis penelitian mengacu kepada variabel dan bukan pada konsep atau konstruk. Yang ketiga, menyatakan perbedaan atau hubungan atau pengaruh dua variabel atau lebih. Yang keempat, menuliskan di dalam kalimat pernyataan. Dan hipotesis sendiri akan tergambarkan kurang lebihnya seperti ini. Sehingga nanti Anda akan relevansikan dengan variabel-variabel yang sesuai dan relevan dengan penelitian Anda. Nah, selanjutnya terkait dengan penulisan kutipan. Nah, ini sangat penting sekali. Terkadang mahasiswa sering terlupakan hal kecil seperti ini sehingga tidak teliti. Penting juga Anda dari sekarang untuk kembali mengulang mata kuliah bahasa Indonesia, di mana di sana Anda menemukan pengertian pembahasa terkait dengan penulisan kutipan, kutipan langsung, kutipan tidak langsung, mengutip dua penulis, mengutip referensi dan sumber ketiga, serta bagaimana variasi-variasi kata yang tentunya diperlukan. Nah, yang menjadi catatan adalah jangan lupa untuk memastikan bahwa marginnya disesuaikan, kemudian naskah itu diketik dengan line space 1,5. Nah, ada beberapa pun aturan dari berbagai universitas yang mengemukakan double begitu. Namun memang kita akan menyesuaikan dengan gaya selingkung yang memang ada di dalam program studi atau fakultas tersebut. Nah, untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, naskah harus diketik dengan 1,5 line space. Untuk penulisan abstrak dan catatan kaki, tabel ditulis dengan single line space. Kemudian jarak antara judul, tabel, gambar, grafik, dan diagram adalah single line space. Kemudian untuk kutipan, nah ini penting. Diingat, kutipan yang lebih dari 3 baris maka akan dibuat menjadi single line space. Nanti aplikasinya akan dijelaskan. Sebagai contoh, kutipan langsung. Kutipan langsung di sini adalah terkait dengan penulisan kutipan langsung. Kotler dan Keller 2016. Nah, referensi sumber tahun ini ada berbagai macam. Jika kita menggunakan salah satu tipe seperti ini, maka kutipan langsung itu sangat penting untuk dibuka dengan buka kutip dan tulisan besar, kapital ya. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan pemasaran yang berusaha menyeimbangkan informasi dan bla 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 bla, titik tutup kutip. Nah, lebih lanjut bagaimana dengan kutipan langsung di akhir? Komunikasi dibuka dulu ya. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan bla 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 bla. Tutup, titik diungkapkan oleh Kotler dan Keller. Atau
Jika kutipan kita menggunakan berbagai tipe, saya rekomendasikan Anda untuk bisa lebih konsisten di dalam penulisan. Jika Anda menggunakan yang Koper, 199.223, maka sebaiknya itu pun akan konsisten, baik di awal maupun di akhir. Jika di dalam penelitiannya tidak ada halaman pun, maka Anda harus menyesuaikan dengan literaturnya. Jika ada halaman, baiknya ada halaman semua. Jika tidak, nampaknya juga sebaiknya konsisten seperti itu. Nah, adapun kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini sangat identik kita sebut sebagai parafrase. Artinya kita mengemukakan apa yang menjadi kutipan yang kemudian atau kita sadur, kita ambil kesimpulan garis besar dan penekanannya menjadi parafrase. Jadi tidak sama dengan apa yang mungkin kalimat langsung lakukan begitu ya. Seperti halnya seperti ini, kutipan tidak langsung di awal. Sejalan dengan pendapat tersebut, Kraft 2012 menjelaskan bahwa bahasa adalah suatu alat komunikasi, bla 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 bla. Nah, begitupun dengan kutipan tidak langsung, kita bisa mengemukakan apa yang sudah kita baca, kemudian kita tuliskan kembali, itu dikenal dengan parafrase begitu, sehingga pada akhirnya dituangkan dan diakhiri dengan referensi sumber. Nah, bagaimana jika di dalam prakteknya kita kebetulan mengutip tahun yang lama, lalu kita ingin masukkan itu ke dalam penelitian? Apakah boleh? Tentunya seperti yang saya jelaskan bahwa tahun yang perlu untuk dimasukkan itu adalah literatur yang mengacu kepada 10 tahun ke belakang. Jika sekarang tahun 2022, maka tahun terakhirnya adalah 2012 begitu. Nah, bagaimana jika saya memiliki referensi di tahun 2003? Maka diperkenankan asalkan ada penulis lain yang tentunya sudah mengutip di tahun update-nya. Sehingga halnya seperti ini, menurut Kotler dan Armstrong 2023 di dalam Priyansa 2017. Kuncinya di dalam mengungkapkan bla 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 bla. Seperti ini. Nah, lebih lanjut, mengutip 3 penulis. Terkadang kita pun agak sedikit kebingungan dengan banyaknya penulis. Apakah pada akhirnya semua penulis dimasukkan? Apakah judulnya pun harus dimasukkan? Gitu ya. Nah, dari contoh data yang ada di samping, jika konteksnya untuk penulisan sitasi, semua data di atas di samping itu tidak semua digunakan. Hanya nama dan tahun terbitnya saja sitasinya. Bentuk identitas sitasi pun tidak selalu berbentuk terbitan buku, tetapi terbitan jurnal pun bisa dilakukan. Seperti ini. Penelitinya ada Hong Fit Nguyen, Ni Nguyen, Bahwa Nguyen, Antonio Lobo, dan Pohan Fu. Nah, maka kita bisa cukup hanya menuliskan Nguyen et al. Jika ini dari literatur Indonesia. Jika dari dari Inggris atau dari luar. Jika dari Indonesia Anda ingin memasukkan DKK pun itu sangat berkenan sekali. Nguyen dan kawan-kawan tahun 2020. Jika ada halamannya boleh dimasukkan, jika tidak cukup tahunnya saja. Mengungkapkan bahwa bla 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 bla. Nah, lebih lanjut terkait dengan variasi kata terkadang, mahasiswa pun sering sekali menggunakan kalimat yang monoton, hanya sekedar mengungkapkan lagi, mendefinisikan lagi. Penting sekali Anda untuk dapat juga mengembangkan keberagaman variasi dari kata, sehingga para pembaca yang nantinya akan membaca penelitian Anda pun tidak bosan dengan hasil karya ilmiah yang Anda tuangkan dan tuliskan. Sehingga Anda bisa mengungkapkan variasi kata menggunakan, menggambarkan, mengemukakan, mengungkapkan, menjelaskan, menjabarkan, menguraikan, dan disesuaikan dengan literatur yang Anda akan tuliskan apakah sesuai dengan apa yang tentunya ingin Anda jelaskan. Nah, selanjutnya, adapun kesalahan
ataupun kekurangan peneliti atau mahasiswa dalam hal ini yang selalu berpatok dalam mencari literatur. Pencarian literatur itu sebenarnya bisa dilakukan menggunakan berbagai alat atau searching ya, teknik searching yang kita bisa lakukan. Salah satunya kita biasanya melakukan dengan menggunakan searching melalui Google. Namun secara spesifik tentunya dimudahkan sekali karena kita adalah seorang peneliti yang ingin mencari karya ilmiah yang berpotensi untuk membantu kita di dalam penelitian, maka dibutuhkan juga literatur-literatur yang cukup valid dan kredibel. Nah, di dalam halnya peneliti dapat melakukan pencarian literatur dengan mengakses literatur jurnal dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Jika dari Indonesia, peneliti dapat mencari sumber dengan men-search jurnal yang dimaksud. Jika referensi literatur dari luar dianggap cukup banyak, tentunya ini sangat memberikan khazanah variasi bagi penelitian, sehingga ada baiknya pun peneliti mampu mengembangkan pencarian tidak terpatok hanya pada referensi sumber Indonesia saja. Sebagai contoh, di dalam penelitian ini, saya akan mencoba untuk melakukan pencarian literatur dari berbagai contoh literatur Google Scholar. Pertama kita masuk ke dalam Google Scholar, kemudian kita tulis Google Scholar, kemudian kita masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa katakanlah karena kebetulan mungkin tema kita adalah terkait dengan electronic word of mouth, maka kita juga bisa tuliskan electronic of word mouth. Nah, di sini kalau kebetulan kita ingin melakukan penelitian, Anda bisa cari tahunnya. Merelevansikan 10 tahun ke belakang. Seperti itu. Kemudian, nah katakanlah kita ingin mengambil literatur yang relate dengan penelitian kita. Seperti contoh ini ya, an impact of using social media purchasing behavior. Nah, terkadang kita agak sedikit malas ya untuk mentranslatekan. Adapun beberapa cara di dalam penelitian untuk memudahkan Anda dalam menerjemahkan, sehingga Anda pun bisa melakukan halnya. Kita masuk ke dalam Google terjemahan, kemudian Anda masukkan di sini itu terjemahan. Anda bisa masukkan, katakanlah saya memiliki jurnal, namun memang kelemahan dari jurnal ini itu tidak semua bisa ditranslate. Jadi kita akan sedikit mencoba apakah jurnal ini bisa ditranslate atau diterjemahkan. Kita coba lihat apakah ini bisa, karena memang kelemahannya seperti itu. Tidak semua bisa ditranslate ya. Nah, ini bisa ditranslate. Sehingga sudah tidak ada alasan lagi jika Anda malas untuk pada akhirnya menerjemahkan. Jadi saya sangat berharap Anda tidak terpatok hanya dari literatur Indonesia, tapi tentunya dari literatur luar. Seperti itu. Nah, adapun jika Anda ingin melihat jurnal itu adalah katakanlah jurnal yang memiliki hubungan, Anda cukup menjelaskan terkait dengan electronic word of mouth relationship.
maka jurnal-jurnal akan menyesuaikan. Nah, jika kita pun ingin melihat keterkaitannya atau mencari literatur terdahulu yang refleksinya hampir sama dengan kita, maka kita tinggal menambahkan electronic word of mouth relationship toward terhadap apa. Nah, selanjutnya Anda bisa membuka dan mencari literatur-literatur dari luar. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang masih bingung, Anda bisa tanyakan di forum diskusi. Terima kasih.